Tapi ada yang mengatakan, Habib, itu yang demo-demo nggak sesuai dengan Tariqah Bani Alawi itu. Ada nggak yang ngomong begitu? Tapi perlu dijawab di sini, saudara, bahwasanya lagi-lagi ini kembali ke ikhtilaful mawaqif. Demo, apa artinya demo sih? Demo menentang kemunkaran, demo menentang kezaliman. Saudara, demo itu wasilah. Wasilah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar diajarkan dalam syariat, nggak ada yang ingkar, saudara. Semua sepakat. Amar ma'ruf nahi munkar diajarkan dalam syariat. Bahkan Imam kita Imam Al-Ghazali yang merupakan Tariqah Alawiyah Zahirah Ghazaliyah di dalam Ihya paling panjang lebar bahasa ma'ruf nahi munkar, saudara. Ini waraknya para salaf kita, saudara. Nggak gampang nerima sesuatu dari pejabat, dari harta yang nggak jelas. Ini Tariqatus Sadah Al-Abi Alawi. Dia jaga, saudara. Karena kalau sudah makanan yang masuk, apalagi dari jihah-jihah, dari sisi-sisi yang nggak jelas, saudara, thaqula lisanuhu au an qaulil haqq. Lisannya bakal berat untuk menyampaikan kebenaran ibadah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para syiban, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, orang tua kita, panutan kita, Sayyidul Walid Al-Habib Hamid Al-Nagib Ibn Habib Muhammad Ibn Hamid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beserta keluarga besarnya, beserta ikhwannya, beserta anak cucunya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batin mereka semua. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada guru kami Al-Habib Umar Abdul Aziz Ibn Abdul Rahman bin Shihab, wal Habib Hamid Al-Habshi, wal Habib Muhsin Al-Habshi, wal Habib orang tua kita Al-Habib Al-Muammar, Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Kaf, wal Habib Ali Al-Bin Hamid. Semuanya begitu banyak para habaib, para syiban, para sesepuh yang hadir di sini. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan para habaib kita, syiban kita, guru-guru kita Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini, baik secara langsung atau melalui siaran langsung. Kita semua angkat tangan minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah kita pada pagi hari menjelang siang ini sama-sama berkumpul di majelis yang mulia, majelis yang tidak diragukan penuh dengan keberkahan. Dimulai dengan rangkaian acara semenjak beberapa hari yang lalu, dilanjutkan semalam dengan khatmul Quran, dan insya Allah ini masih satu rangkaian majelis khatmul Quran. Di dalam hadis Nabi mengatakan, inda kulli khatmah da'watun mustajabah. Di dalam setiap khatmul Quran ada doa yang diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan semua doa kita di majlis ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad, pembacaan Yasin, tahlil, aqdun nikah, tasmiyah, pembacaan managib, la syak tanzilur rahmah. Turun rahmat Allah di majelis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Hamid beserta datuk-datuknya. Saudara, jalan yang beliau ambil adalah jalan yang digambarkan dalam firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jalan yang lurus yang sudah seharusnya kita ikuti. 2 hari yang lalu di Haul Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Syekh Al-Faqir sedikit menyampaikan tentang manhaj as-sadah al-Abi Alawi fil aqidah wasyari'ah wat tariqah. Kita sudah sampaikan bagaimana manhaj mereka fil aqidah, sebagaimana yang tadi ditegaskan di dalam managib. Manhaj mereka adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Secara spesifiknya adalah al-Asy'ariyah, pengikut daripada al-Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Ini yang dikatakan oleh al-Imamul Haddad, wa hadha bihamdillah aqidatuna wa aqidatu ikhwanina al-Husainiyin min as-sad al-ma'rufin bi al-Abi Alawi wa aqidatu aslafina min ladun Rasulillah ila yaumina hadha. Kata al-Imamul Haddad, alhamdulillah, ini adalah akidah kami dan akidah saudara-saudara kami keturunan Sayyidina Husain yang dikenal dengan Al-Abi Alawi, dan beliau pertegas wa aqidatu aslafina min ladun Rasulillah ila yaumina hadha. Dan ini adalah akidah salaf kita, akidah pendahulu kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zaman Rasulullah belum ada Imam Asy'ari, tapi substansinya yang diteduin, yang dikumpulkan, dibakukan oleh Imam Al-Asy'ari adalah apa yang diambil dari Rasulullah, dilanjutkan para sahabat dan ahlul bait, para tabi'in, sampai kepada Imam Asy'ari, sampai kepada Imam Al-Haddad ila yaumina hadza. Bukan hanya di zaman Imam Al-Haddad, tapi sampai detik ini adalah manhaj sadah Al-Abi Alawi fil aqidah, aqidah ahlus sunnah. Saya nggak mau bahas ini karena kita sudah bahas panjang lebar kemarin di Adabiyah, saudara. Kemudian yang kedua, wa manhajuhum fi syariah. Bagaimana manhaj mereka dalam bersyariah? Karena tariq mereka tidak sama sekali bertentangan dengan syariah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Mereka mengambil madhabnya Imam Syafi'i. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, lana thalathatu mawazin. Kami punya 3 tolak ukur, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. الميزان العلم المطلق والميزان العلم المقيد والميزان للعمل. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan, kita punya tolak ukur yang kami timbang semua amal kami. Al-mizan al-ilm al-mutlaq. Yang pertama tolak ukur al-ilm al-mutlaq. Apa tolak ukurnya? Naj'aluhu fi sudurina. Ini bukan konsumsi umum, saudara. Ini adalah konsumsi untuk khawas. Wal mizan al-ilm al-muqayyad. Tolak ukur untuk ilmu yang terikat, yang mengikat setiap daripada afrad alawiyin. Nataqayyad bihi wa huwa madhhabus Syafi'i. Kata Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan kami terikat, mengikat diri kami dengan madhabnya Al-Imam Syafi'i dalam fikih, saudara. Wa mizan al-amal. Dan adapun tolak ukur amal adalah amalnya salaf saleh. Yang mana yang dilakukan salaf saleh kami lakukan, yang mana yang tidak dilakukan kami lakukan, yang mana yang tidak bertentangan kami lakukan, yang mana yang tidak bertentangan, yang bertentangan kami tidak lakukan. Ini yang ditegaskan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Lagi-lagi saya tidak bahas ini, saudara, karena kemarin sudah panjang lebar kita bahas di Adabiyah. Sekarang kita masuk yang ketiga, karena ini adalah ad-dain. Ad-dain wal wa'du dain, ini janji, dan janji itu adalah hutang. Kemarin di Adabiyah waktunya sempit, belum sempat kita lanjutkan. Kita masuk yang ketiga, manhajus sadah al-Abi Alawi fit tariqah. Bagaimana manhajnya para sadah al-Abi Alawi di dalam tariqah. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini sudah panas, jam 12 lewat. Kira-kira wong Palembang, wong gitu Galo masih semangat atau tidak ini? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu mana semangatnya semua. Takbir! 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 Sallu ala nabi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang ketiga kita masuk saudara, manhajus sadah al Abi Alawi fi tariqah. Bagaimana manhajnya Sadah Ali Abi Alawi di dalam bertariqah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas secara ringkas mengatakan bahwasanya tariqah al Abi Alawi zahiraha Ghazaliyah wa batinuha Syadziliyah. Zahirnya mengikuti Al-Imam Al-Ghazali, batinnya mengikuti Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Zahirnya mengikuti Al-Imam Al-Ghazali, at-tahalli bil akhlaqil mahmudah wa at-takhalli 'anil akhlaqil madhmumah wa batinuha syuhudul minnah lillah. Zahirnya terus berusaha beramal sebaik mungkin, sebanyak mungkin, istiqamah dalam beramal, menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan menjauhi diri dari berbagai akhlak yang jelek, saudara. Adapun batinnya adalah menyaksikan kita tidak melakukan apa-apa, tapi semuanya murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu singkatnya. Dirinci, yang lebih rinci, lebih detail, yang disebutkan oleh Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad dalam Uqudul Almas sebagai ta'rif. Ini adalah definisi daripada tariqah Al-Abi Alawi. Definisi yang jelas, definisi yang lugas, yang disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dikutip oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi di dalam Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah, bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain mengatakan tariqah Sadah Al-Abi Alawi innama hiya al-ilmu wal-amal wal-wara' wal-ikhlas lillahi azza wa jal wal khauf min Allah. 5 saudara, 5 pilar tariqah Sadah Ali Abi Alawi. Khalli yadda'il mudda'i, silahkan siapapun mengaku, silahkan siapapun mengklaim, silahkan siapapun menyatakan dirinya Al-Abi Alawi, akan tetapi tolak ukurnya ada 5 pilar saudara. Siapa yang menjalankan 5 pilar tersebut, maka dia menjalankan tariqah Sadah Ali Abi Alawi. Dan siapa yang meninggalkan 5 pilar tersebut, maka dia keluar dari tariqah Sadah Ali Abi Alawi, saudara. Apa 5 pilar tersebut? Yang pertama ilmu. Saya pengen jamaah semua keluar dari sini sudah hafal. Yang pertama apa? Kurang kompak. Yang pertama ilmu. Yang kedua amal. Yang kedua apa? Amal. Yang ketiga al-wara'. Yang ketiga apa? Wara'. Yang keempat adalah al-khauf minallah, takut kepada Allah. Yang keempat al-khauf minallah. Yang kelima adalah al-ikhlas lillahi azza wa jal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira hafal atau belum? Hafal atau belum? Coba sama-sama kita ulangi sekali lagi. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua amal. Yang ketiga al-wara'. Yang keempat al-khauf, takut kepada Allah. Yang kelima ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara singkat kita bahas saudara. Yang pertama al-ilm, wa bihi yu'rafu haqqullah. Hanya dengan ilmu kita bisa tahu hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang mau jalan ke satu tempat kalau dia tidak tahu alamatnya saudara, kalau dia tidak tahu lokasinya? Al-ilmu adalah mengajarkan kita, menuntun kita bagaimana kita menyembah Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi dengan tegas mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang, apa yang Allah lakukan terhadapnya? Allah berikan pemahaman terhadap ilmu agama saudara. Karena dusta, seseorang ingin menyembah kepada Allah, mencari ridha Allah, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana dia mau melakukan saudara. Yufsidu aktsar mimma yuslih. Mungkin dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki saudara. Mungkin dia merasa ibadah dapat pahala, ternyata dapat dosa. Kenapa? Mutalabbis bil ibadah al-fasidah, melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ilmu saja nggak cukup ibadallah. Orang kalau tahu ilmu saja tapi nggak diamalkan, nggak ada artinya. Makanya pilar yang kedua kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah al-amal.
Karena ilmu tanpa amal tidak ada artinya. Orang-orang orientalis mereka mendapatkan suratul ilm. Di antara mereka banyak yang hafal Quran, di antara mereka banyak yang hafal hadis, bahkan sampai buat mu'jam fi ilmil hadis. Kalau cuma gelar doktor saja, profesor saja, mondok lama saja, tapi tidak diamalkan ilmunya, bahkan tidak ada kecemburuan terhadap agama, al ilmu yakunu hujjatun alaih la hujjatun lah. Ilmu bukan jadi pembela dia di hadapan Allah, malah menuntut dia nanti di hadapan Allah. Na'udzubillah min. Makanya ilmu tanpa amal nggak ada artinya. Itu bukan jalan leluhur kita. Kalau cuma ilmu saja tanpa amal, apa bedanya dengan iblis, saudara? Iblis alim, tapi nggak mengamalkan ilmunya, saudara. Nggak melakukan apa yang dia ketahui, ibadallah. Makanya Abuya, Syekhu Masyaikhina, Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Apa kata Abuya Sayyid Muhammad? Al-ilmu bila amal atil, wal amal bila ilm batil, wal jam'u bainahuma hasil. Sebagaimana saya dengar dari sebagian murid beliau, Abuya Sayyid Muhammad berkatakan ilmu tanpa amal batil, ilmu tanpa amal atil, ilmu tanpa amal sia-sia, nggak ada gunanya, tidak ada buahnya, saudara. Apa yang dia dapatkan dari ilmunya? Tapi sebaliknya, al-amal bila ilm batil. Orang amal, ibadah, melakukan ini, melakukan itu, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, tanpa ilmu batil, nggak diterima oleh Allah, saudara, nggak sah. Maka bagaimana jalan yang ideal? Kata Abu Sayyid Muhammad, wal jam'u bainahuma hasil. Kalau dia mengumpulkan keduanya, punya ilmu, tidak hanya punya ilmu, tapi ilmunya diamalkan, hasil, baru dia mendapatkan buah daripada ilmunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk berilmu, Allah beri kita taufik dan hidayah untuk beramal. Amin ya rabbal. Tapi ilmu amal saja nggak cukup, saudara. Ada pilar yang ketiga, pondasi yang ketiga, tiang yang ketiga, saudara. Apa yang ketiga? Al-wara'. Harus ada wara', menghindari hal-hal yang syubhat. Bahkan kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, wara' di sini bukan hanya urusan makanan, tapi termasuk urusan perbuatan. Segala perbuatan yang bisa menjurus kepada keburukan, manakala dia tinggalkan, maka namanya wara', saudara. Wabil khusus, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, para salafun saleh, mereka punya wara' yang spesial, mereka fokuskan, saudara. Wara'nya mereka yang pertama, fi amwalin nas, urusan duit orang, saudara, nah di tangan kita. Urusan harta orang, urusan duit orang dijaga oleh salafun saleh. Jangan sampai masuk ke perut kita, anak kita yang tidak dihalalkan oleh Allah. Dan yang kedua, al-wara' fil abdha'. Mereka punya jaga-jaga khusus fil abdha', di dalam kemaluan, di dalam urusan nikah. Mereka biasanya tidak melakukan pernikahan kecuali dengan pendapat-pendapat yang mu'tamad, yang muttafaq alaih, yang tidak mukhtalaf fi. Saking wara'nya, saking menjaganya, saudara. Hadha huwal wara', dijaga perutnya, dijaga perilakunya. Al-Habib al-Imam Umar bin Abdurrahman al-Attas, sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas di dalam kitabnya Al-Ghirtas. Pernah suatu saat, saudara, sahib ratib Habib Umar, beliau kedatangan tamu Sultan Badr bin Abdullah Al-Kathiri. Habib Ali bin Hasan menyebutnya Sultan Mubarak. Ini bukan sultan yang zalim, sultan yang mubarak, yang Allah berkahi, sultan yang baik, pejabat yang baik, saudara. Ini Sultan Badr bin Abdullah Al-Kathiri pengen datang ke Habib Umar bin Abdurrahman di Hurairah. Dia mau masuk, karena sungkan sama Habib Umar, dia nggak langsung masuk, padahal wilayah kekuasaannya. Dia tunggu di gerbang Hurairah, di perbatasan Hurairah. Dia kirim utusan untuk izin ke Habib Umar bin Abdurrahman. Izin ke Habib Umar bin Abdurrahman, wahai Habib, Sultan Badr bin Abdullah Al-Kathiri bersama rombongannya, bersama juyusnya mau masuk ke Hurairah, mau menghadap ke antum. Akhirnya kata Habib Umar, jangan. Habib Umar nggak izinkan, saudara. Tunggu dia di situ, saya yang datang ke situ. Karena kalau dia sampai masuk ke Hurairah, nanti takut ngerepotin orang Hurairah, saudara.
Takut bikin susah orang Huraidah. Karena sultan kalau datang bawa pasukan, bawa rombongan. Nah, kalau kayak zaman sekarang nanti nutup jalan, bikin ini, bikin itu, bikin repot. Kata Habib Umar, jangan masuk, biar saya yang datang ke situ. Habib Umar sebelum datang ke situ dipanggil khadimnya Ta'al. Khadimnya disuruh bikin gahwa sama Habib Umar, disuruh bawa gahwa, disuruh bawa tekoknya, dan disuruh bawa bukhur untuk dipakar setelah gahwa, saudara. Padahal ini sultan gahwanya banyak, bertumpuk-tumpuk. Bukhurnya banyak, saudara. Habib Umar panggil khadimnya, diajak ke depan. Disuruh bikin gahwa, disuruh bawa bukhur untuk dibakar setelah gahwa, saudara. Jalan Habib Umar bersama khadimnya sampai ke Sultan Badr. Sultan Badr duduk dengan Habib Umar dengan ta'zim, dengan penuh hormat. Dia minta nasihat, dia minta masukan. Ketika berdua mengobrol-ngobrol, dibikinin gahwanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Setelah itu dibakarkan bukhurnya, saudara. Lagi setelah bakar bukhur, waktu ngobrol-ngobrol ibadallah, akhirnya ini sultan bisikin khadimnya. Dia bisikkan khadimnya, kau bikin gahwa pakai asal. Kau bikin gahwa dengan asal, dengan madu. Diam-diam suguhin ke Habib Umar. Habib Umar nggak bakal tahu. Habib Umar ini makfuful basar. Mata zahirnya tidak melihat, tapi mata batinnya terang benderang, saudara. Dibikin diam-diam dibuat. Begitu dia bikin, dimasukkan ke panci, dimasukkan air, dia masukkan gahwa, dia masukkan asal, dia masukkan madu, saudara. Begitu dia bikin, sultan masih sama Habib Umar. Akhirnya ketika dibikin, setelah selesai dibikin, saudara, dia lihat apa yang terjadi, pancinya kosong, saudara. Padahal tadi dimasukin ini gahwa, asal, air, dimasak, kosong pancinya. Nggak ada isinya, padahal baru masak, saudara. Akhirnya khadim ini ngadu kepada sultan. Sultan pun ngomong ke Habib Umar, ya Habib Umar, hatta min bukhurina tatawarra'un, hatta min narina tatawarra'un. Sampai urusan api kami kamu nggak mau makan? Sampai urusan api kami, urusan kopi, urusan masak kamu nggak mau makan? Apa jawab Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Kata beliau, "Lau lam nakun hakadha ma kunna hakadha." Kalau kami nggak wara seperti ini, nggak akan sampai jadi Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saudara. Ini waranya para salaf kita, saudara. Nggak gampang nerima sesuatu dari pejabat, dari harta yang nggak jelas. Ini Tariqatus Sadah Al-Abi Alawi. Dia jaga, saudara. Karena kalau sudah makanan yang masuk, apalagi dari jihah, dari sisi-sisi yang nggak jelas, saudara. Thaqula lisanuhu au an qaulil haq. Lisannya bakal berat untuk menyampaikan kebenaran, ibadallah. Bahkan lebih dari itu, di dalam kitab Minhatul Ilah, Al-Habib Salim bin Hafid menceritakan ada seorang saleh di kota Tarim, namanya Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, seorang arif billah. Beliau beli sesuatu di pasar, sesuatu makanan, saudara. Akhirnya di tengah jalan beliau minta tolong supaya ada orang yang bawakan. Dibawakan oleh orang sampai ke rumah. Begitu sampai ke rumah, ada yang ngasih tahu, wahai Habib, itu tadi yang kamu minta tolong bawakan adalah jundi zalim. Adalah seorang prajurit yang zalim. Prajurit yang zalim, saudara. Akhirnya apa kata Al-Habib Hasan bin Umar bin Hasan Al-Haddad? La na'kulu syai'an aka hamalahu zalim. Ditolak, saudara. Padahal ini beliau beli sendiri, cuma minta tolong bawain, nggak diambil. Kenapa? Kami nggak mau makan sesuatu yang dibawa oleh orang zalim, saudara. Masya Allah, hada huwal wara. Lau lam nakun hakadha ma kunna hakadha. Kalau kami nggak wara seperti ini, kami nggak akan sampai kepada makam ini, ibadallah. Dan wara saja nggak cukup, ada pilar yang keempat, al-khauf minallah. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Sayyidina Umar Al-Mahdhar saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan apa, saudara? Sayyidina Umar Al-Mahdhar mengatakan, aku berangan-angan andai aku menjadi seekor kambing yang disembelih dan enggak dihisap oleh Allah. Aku berangan-angan andai aku menjadi seekor kalb, seekor anjing yang mati menjadi turab dan enggak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara'a khauf al-hajiz min al-ma'asi. Rasa takut kepada Allah yang menghalangi seseorang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima lebih dari itu, al-ikhlas minallah. Pilar yang kelima, saudara, adalah al-ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berilmu, mereka beramal, mereka berwara', mereka berkhauf, bukan untuk la li fulan wala li allan, bukan untuk jah, bukan untuk mal, bukan untuk apapun,
tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Coba jawab yang kompak semuanya. Pilar Thariqah Alawiyah ada berapa? Bukan untuk habaib saja, tapi siapapun yang mengikuti jalannya habaib, saudara. Meskipun dia bukan habib, dia jalankan 5 pilar ini. Dia ngikuti jalannya para sadah Al-Abi Alawi. Sebutkan sekali lagi berapa semua Thariqah Bani Alawi pilarnya. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, amal. Yang ketiga, wara. Yang keempat, khauf, takut kepada Allah. Yang kelima, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ibadallah. Yang pertama, kesimpulan yang pertama saudara, bahwasanya yanbaghi seyogyanya tidaklah ada majelis kita atau madrasah kita atau ma'had kita atau ormas kita atau perkumpulan manapun yang didirikan illa litahqiq hadhil maqasid, saudara, kecuali untuk mewujudkan 5 pilar ini dalam diri setiap muslim, saudara. Maka kalau kita dirikan pesantren tujuannya supaya apa? Mengajarkan ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas. Majelis kita pun mestinya majelis yang demikian. Madrasah kita madrasah yang demikian. Ormas kita ormas yang demikian. Ini tujuan kita, saudara. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jangan melenceng dari 5 ini, saudara. Modelnya boleh bermacam-macam, tapi targetnya 5 ini harus tertanam dalam diri setiap muslim, diri setiap alawi, dan diri setiap muhibbul alawiyin, pecinta para sadah Ali Abi Alawi, saudara. Yang kedua kesimpulannya, sebagaimana tadi saya katakan, siapa yang mewujudkan 5 pilar ini, maka dia betul-betul mengikuti thariqah sadah Ali Abi Alawi. Tapi siapa yang tidak menjalankan 5 pilar ini, maka dia keluar, minimal melanggar daripada salah satu pilar thariqah sadah Ali Abi Alawi, saudara. Enggak harus ulama, saudara. Andai kata dia seorang pedagang, tapi pedagang yang dia tahu kewajiban buat dirinya, kewajiban buat keluarganya, dia tahu ilmu yang berkaitan dengan perdagangannya, kemudian dia amalkan itu ilmu dengan zikir wiridnya, kemudian dilanjutkan wara, khauf, pedagang yang takut kepada Allah, tidak mau menipu orang, saudara, tidak mau menipu orang, tidak mau membohongi orang, kemudian semua amalnya diikhlaskan kepada Allah, maka pedagang tersebut mengikuti thariqah Al-Abi Alawi, saudara. Enggak harus ulama ibadallah, enggak harus ulama ibadallah. Bahkan andai ada seorang pejabat, mengaku mengikuti thariqah sadah Al-Abi Alawi, sebagaimana dalam sejarah memang sebagian daripada salaf kita tidak menghendaki ada orang di sekitarnya menjadi pejabat ibadallah. Mereka menghindari itu karena banyak syubhatnya, banyak masalahnya, banyak keplesetnya, saudara. Tapi fakta sejarah, berapa banyak salatin fi anha'il alam, kesultanan yang didirikan oleh para sadah Bani Ali Alawi, saudara. Di Siak kita lihat, ada di Pontianak, ada di Juzur Gamar, ada di berbagai tempat-tempat lainnya, ada di Malibar. Sejarah membuktikan ini, saudara. Andai kata ada seorang pejabat mengikuti thariqah sadah Al-Abi Alawi, dia punya ilmu, dia punya amal, dia punya wara, dia punya ikhlas, dia punya khauf kepada Allah, takut betul-betul menyelewengkan amanatnya, maka dia ngikuti thariqah sadah Ali Abi Alawi. Begitu juga ulama, ustadz, habaib, kiai, kalau menjalankan 5 pilar ini, maka mengikuti thariqah sadah Ali Abi Alawi. Tapi sebaliknya, saudara, alim sekalipun, imamah besar sekalipun, demen rohah sekalipun, bakar buhur sampai ngebul lagi rumahnya, saudara. Tapi kalau nggak ada ilmu, atau nggak ada amal, atau nggak ada wara, seenaknya ngambil duit dari manapun, saudara, nggak ada ikhlas, nggak ada khauf, dusta. Dia mengikuti thariqah sadah Ali Abi Alawi, saudara. La naghtar bisuar. Kita jangan tertipu dengan gambar, jangan tertipu dengan model, tapi lihat substansinya, saudara.
Yang ngambil 5 tariqah ini, maka dia termasuk tariqah Sada Ali Abi Alawi. Yang melanggar, maka dia keluar, minimal melanggar salah satu daripada 5. Karena orang yang dosa nggak langsung kufur keluar dari Islam, saudara. Yang melanggar pun mungkin dia tidak keluar, tapi melanggar daripada salah satu pilar. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau ada pedagang, kalau ada pejabat menjalankan 5 pilar ini, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Berarti dia konsisten atau tidak? Masuk dalam tariqah atau tidak? Tapi sebaliknya, andai kata ada ulama, ada habib, ada kiai melenceng dari 5 pilar ini, kira-kira berarti dia kacau atau tidak? Melenceng atau tidak? Siap pegang teguh 5 pilar Bani Alawi? Siap kita belajar untuk menjalankan 5 pilar tersebut? Takbir! Sallu ala Nabi. Kemudian yang ketiga, saudara, poin yang ketiga yang bisa kita ambil, saudara. Man dhanna annahu syai' fala syai'. Orang yang menyangka dirinya sesuatu, maka dia bukan apa-apa, saudara. Bagi diri kita, jangan pernah merasa kita orang yang paling hebat di dalam menjalankan thariqah. Yang merasa sesuatu berarti dia bukan apa-apa. Orang alim bagus, tapi merasa alim, bagus atau jelek? Jelek. Dermawan bagus, tapi merasa dermawan, bagus atau jelek? Jelek. Orang pinter, bagus atau tidak? Orang semangat nih, kayaknya udah pada lapar deh. Pinter bagus atau tidak? Cerdas bagus atau tidak? Tapi merasa cerdas dan pinter, jelek, saudara. Orang bertariqah Bani Alawi, bagus. Ini warisan datuk-datuk kita, jangan ditinggalkan. Tapi merasa paling bertariqah sampai mengeliminasi yang lainnya, bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Karenanya saudara, ibadallah, andai kata ada ikhtilafus suar, perbedaan, mungkin perbedaan cara, saudara, itu biasa, saudara. Ada perkembangan cara dari zaman ke zaman. Tablik-tablik akbar di lapangan-lapangan besar, mungkin dulu nggak dilakukan sama salaf kita, tapi sekarang banyak dilakukan. Biarkan selama manfaat untuk manusia dan tidak melanggar syariat, saudara. Itu nggak melanggar thariqah, yang penting 5 pilarnya dijalankan, saudara. Betul? Begitu pula hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang lainnya pun demikian, ibadallah. Bahkan kalau kita mau lihat organisasi dengan kestrukturan yang lengkap, dengan program kerja seperti saat ini, apakah zaman dulu ada, saudara? Mungkin nggak ada zaman dulu. Kita nggak pernah baca dengan kestrukturan lengkap seperti saat ini. Sampai ada cabangnya di sana sini, strukturnya lengkap dengan program kerja, saudara, dan lain sebagainya. Mungkin nggak ada, tapi spiritnya diwarisi dari terdahulu kita, saudara. Andai kata ada orang yang beda, biasa. Dulu juga salaf kita banyak yang beda gayanya. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, lembut, luar biasa. Nangis orang kalau dengar beliau. Tapi di satu zaman dengan beliau, Al-Habib Salim bin Jindan, kita dengar ceramah-ceramahnya, saudara. Tegas ceramah-ceramahnya, saudara. Bahkan ada sebagian kata-katanya yang cenderung kasar. Sudah cocok dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau a'raf bil hal, a'raf bil magam, sesuai dengan keadaan, saudara. Betul. Kita lihat dulu ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan saudaranya Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Terlepas dari pro kontra, ikhtilaful mawaqif ada, saudara. Terlepas dari pro kontra ada, saudara. Ini ikhtilaful mawaqif, sunnatullah. Nggak bisa kita satukan orang, saudara. Semua bergerak sesuai kebutuhannya, sesuai dengan daripada tuntutan zamannya. Kalau semuanya lembut saja, ibarat petani hanya nanam padi, nggak ada yang berantas hama. Hama datang, kira-kira jadi panen atau tidak? Jadi panen atau tidak? Kalau semuanya hanya keras saja, saudara, nggak ada yang nanam padi, hanya berantas hama, tapi tidak nanam padi. Kira-kira panen atau tidak? Panen tikus, saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Saya dengar dari sebagian syuyukh saya, ikhtilaful mawaqif bainal alawiyin rahmah. Perbedaan mawaqif, perbedaan sikap di antara kaum alawiyin adalah rahmah dari Allah. Selama dia berpegang teguh dengan 5 pilar tersebut, saudara, jangan dipersempit thariqah Bani Alawi. Jangan dikooptasi thariqah Bani Alawi. Siapa yang pegang teguh 5 pilar,
fil aqidah dia ikuti Alawi, fil syariah dia ikuti Alawi, fil tariqah dia ikuti Alawiyin, maka dia berjalan sesuai dengan tariqah datuk-datuknya. Tapi ada yang mengatakan, Habib, itu yang demo-demo nggak sesuai dengan tariqah Bani Alawi itu. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak yang ngomong begitu? Saudara ibadallah, saya hormati perbedaan. Kalau ada yang berpendapat demikian, hada ra'yuh, itu pendapatnya. Kita hormati perbedaan pendapat, saudara. Mungkin itu pandangannya dia. Tapi perlu dijawab di sini, saudara, bahwasanya lagi-lagi ini kembali ke ikhtilaful mawaqif. Demo, apa artinya demo sih? Demo menentang kemunkaran, demo menentang kezaliman. Saudara, demo itu wasilah. Wasilah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar diajarkan dalam syariat, nggak ada yang ingkar, saudara. Semua sepakat. Amar ma'ruf nahi munkar diajarkan dalam syariat. Bahkan imam kita Imam Al-Ghazali yang merupakan tariqah Alawiyah Zahirah Ghazaliyah di dalam Ihya paling panjang lebar bahasa amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Saya bahas S1 saya tentang amar ma'ruf nahi munkar fil ahqaf, saudara. Saya teliti kitab-kitab fikih Syafi'iyah mulai dari awal sampai paling akhir yang bahas amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada yang lebih lengkap dari Al-Imam Al-Ghazali, saudara. Tidak ada yang lebih sistematis dari Al-Imam Al-Ghazali. Hujjatuna wa imamuna wa qudwatuna. Di antara tahapan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, jam'ul a'wan. Salah satu tahapan kalau dibilangin udah nggak bisa, ditegur sudah nggak bisa, saudara, dinasehati nggak bisa, dikasih ungkapan yang keras nggak bisa, jam'ul a'wan, kumpulkan orang, saudara. Itu kan bahasa Imam Ghazali. Bahasa sekarangnya apa? Demo, saudara. Masa gebugin orang kan enggak? Simple, wasilah. Wasilah. Saudara, bahkan Imam Ghazali agada baban, nulis satu bab khusus fil hisbah ala salatin, di dalam kewajiban menegakkan amar ma'ruf terhadap sultan dengan caranya, dengan akhlaknya, dengan tingkatan-tingkatannya, dengan resikonya. Ada tingkatan yang wajib, ada tingkatan yang kalau beresiko hanya yang mampu saja yang wajib, saudara. At-takhshin fil qaul dan lain sebagainya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, demo hanya perantara. Kalau kita turun ke dunia ma'ruf nahi munkar, ada kalanya di negara demokrasi ini yang demonstrasi dijamin oleh undang-undang, ada masalah-masalah yang tidak bisa dituntaskan kecuali dengan tekanan opini publik, saudara. Itu dijamin oleh undang-undang. Itu dibolehkan. Al-wasail fi hukmil maqasid. Perantara hukumnya sesuai dengan tujuan, saudara. Kalau tujuannya wajib, maka perantaranya bisa jadi wajib. Kalau tidak bisa dituntaskan tujuan tersebut kecuali dengan perantara tersebut, ma la yatimul wajib illa bihi, fahuwa wajib, maka bisa wajib hukumnya, saudara. Kalau ada yang nggak mau demonstrasi, itu sikapnya. Masing-masing punya pilihan, masing-masing punya jalan, tapi jangan saling sikut menyikut satu sama lain. Manakala kita saling sikut menyikut sesama muslim, sesama alawiyin, wallahi, saudara, wallahi bukan salaf kita yang gembira, tapi kufar yang gembira, saudara. Bukan salaf kita yang gembira, tapi fusak yang gembira, saudara. Bukan salaf kita yang gembira, tapi zalimin yang gembira, saudara. Salaf kita memang beda-beda tariqah, tapi perlu saya jadikan catatan, nggak ada di antara tariqah mereka yang menjilat kezaliman, saudara. Salaf kita memang beda tariqah, tapi nggak ada di antara mereka yang mendukung daripada kezaliman, saudara. Salaf kita memang beda tariqah, tapi tidak ada di antara mereka yang mendukung kemunkaran. Kalau kita lihat di Tarim, jangankan munkarat, dalam adah saja mereka ghayur, saudara. Kita lihat Habib Hasan Syatiri radhiyallahu alaih wa rahimahullah rahmatal abrar, jangankan urusan munkarat, urusan yang sunnah saja tegas, urusan adah saja tegas, apalagi kalau urusan munkarat. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya mudah-mudahan Allah satukan hati kita, Allah pertautkan hati kita, Allah beri kita taufik untuk mengikuti tariqnya, jalannya salafun salih fil aqidah wa syariah wa tariqah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang menyimpang, baik bil jumlah atau bil tafsil, baik secara global atau secara perinci. Kata Imam Ali bin Muhammad Habsyi, hayyar bi'aqli wa fi mithlih tahirul uqul, mailul furu'i zakiyah an tariqil usul, wa man la salak fi tariq ahlih tahayyam wada',
Apa ya furu'an nabi siru alal ittiba, khallu qadam bil qadam wahdharul ibtida. Wahai cucu-cucu nabi, jangan kau melenceng dari jalan datuk-datukmu, ikuti jalan mereka, pegang teguh pilar mereka. Insyaallah kita sampai kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan lain Al-Imam Al-Haddad mengatakan, "Wa man 'arafa haqqallah bil ilm," yaitu bil ilm, "wa qama bi amrillah," yaitu bil amal, "wa saffa ma lillah," yaitu dengan ikhlas, "wa i'tamada 'ala Allah bil bara'ah min al hauli wal quwwah, fa huwa al insanul murtada al waliyyu lillahil mujtabah." Orang yang belajar ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian ikhlas dalam beramalnya, menyerahkan semuanya kepada Allah bukan karena kekuatannya, maka dia termasuk orang yang diridhoi oleh Allah dan insyaallah akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya Palembang, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap ngikuti manhajnya Sadah Al-Abi Alawi, siap ngikuti manhajnya para cucu Rasulullah, siap ikuti mereka dalam akidah. Akidah mereka apa? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Sebagaimana dijelaskan panjang lebar dalam Ugudul Almasul Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Kemudian siap mengikuti mereka dalam syariah. Siap at-tamadhub, bermadhab dengan salah satu madhab dari yang 4 khususnya Syafi'i. Siap mengikuti mereka di dalam tariqah. Siap belajar untuk terus mengikuti mereka. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Saudara, nasihat yang saya sampaikan ini, wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwani idh kanu ma'i. Maksudnya, tujuannya adalah nasihat untuk diri saya dan golongan saya, dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian yang mau mendengarkan nasihat saya. Terakhir sebagai penutup ibadallah, sebagai penutup terakhir, saya meminta doa untuk Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab yang sudah begitu merindukan majelis ini, saudara. Doakan mudah-mudahan gak lama lagi beliau bisa keluar, bisa bebas, fi khairin wa lutfin wa afiyah, fi hifdzillah wa riayatih. Saya mau tanya yang hadir rakyat Indonesia, kira-kira Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Layak atau tidak? Cocok atau tidak? Saya mau tanya, beliau sebetulnya penjahat atau pahlawan? Di mata Anda, penilaian Anda, penjahat atau pahlawan? Terhadap negeri ini berjasa atau berdosa? Kalau begitu di penjara pantas atau tidak? Layak atau tidak? Makanya saudara jangan pernah berhenti berdoa. Berjuang berdoa, berjuang berdoa, berjuang berdoa. Sihamul laila tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Panah di malam hari enggak akan meleset, tapi ada waktunya untuk sampai, dan waktunya itu akan tiba. Keadilan, kebenaran akan diberikan kemenangan, dan kezaliman akan dihancurkan oleh Allah. Begitu juga doakan 6 syuhada. Mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhadaul akhirah, bisa memberikan syafaat untuk keluarganya. Haji Munarman juga yang dari Palembang dan saudara-saudara kita yang lainnya, mudah-mudahan diberikan farajan ajilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah satukan hatinya Alawiyin. Allah satukan hatinya Alawiyin fi taatillah wa taatir Rasul. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat Allah qabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia dijaga oleh Allah min syarrin zahirin wa batinin, dan terakhir mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar Habib Rizik segera bebas, segera ke Palembang. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama semuanya salatullah, keluarkan suaranya. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah
سلام الله على ياسين حبيب. Angkat tangan minta sama Allah semua. Tawassalna bismillah Rasulillah. Allah tawassalna bismillah وبالهدي رسول الله. Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. salatullah salamullah ala yasin habib. billah ilahi salimil ma min al-afati wan nigma ilahi salimil umma min al-afat Allah wa min hammin wa min ghumma bi ahlil. Ya Allah salatullah terakhir salawat nariyah dengan niat guru-guru kita dijaga oleh Allah semuanya. Yasin Habibillah Allahumma salli salatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju Allah wa tuqadha bihil hawaiju bihir ragaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi'adadi. Palembang semua angkat tangannya, takbir 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 sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, khususnya pada para habaib, para syiban. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tidak ada tujuan kami kecuali supaya kita mendapatkan nazarah pandangan daripada salafun salih dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.